Ide khotbah Minggu Prapaskah keempat tahun B. Bacaan pertama dari kitab 2 Tawarikh bab 36 ayat 14 sampai 16, ayat 19 sampai 23. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 2 ayat 4 sampai 10. Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Bacaan dari kitab Tawarikh menandaskan Allah yang senantiasa mencintai bangsa Israel. Walaupun dalam pemerintahan Zedekia, bangsa Israel amat keji terhadap Allah sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walaupun dari pihak manusia sering muncul sikap berontak, marah, kecewa terhadap Allah, namun Allah tidak akan meninggalkan manusia dalam keadaan apapun, terlebih-lebih dalam keadaan kegelapan. Manusia seharusnya tetap beriman, berpengharapan terhadap Allah, sebab Allah tidak akan pernah melupakan umatnya walaupun banyak melakukan dosa dan kesalahan dan bahkan meninggalkan Allah sendiri. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menggambarkan Tuhan yang penuh kasih dan sabar. Manusia sengsara dan mati karena kesalahan manusia sendiri. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan menghidupkan manusia bersama Kristus. Allah membangkitkan semua orang yang akan datang dan memberikan tempat bagi manusia yang dihidupkan bersama Kristus di surga. Kasih Allah itu kekal dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Manusia selalu diselamatkan Allah. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan bahwa keselamatan itu berasal dari Allah dan itu merupakan karunia. Manusia diharapkan jangan bermegah diri, melainkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena keselamatan itu bukan hasil usaha manusia sendiri. Injil pada Minggu Prapaskah keempat ini menggambarkan Allah yang penuh kasih. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan ditinggalkannya supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya datang kepada terang dan melakukan perbuatan baik sebagai yang nyata dilakukan dalam Allah. Yang tidak percaya akan dihukum. Hukuman itu bukan karena Allah yang menghakiminya, melainkan manusia yang tidak percaya menghukum dirinya sendiri, yakni berada dalam kegelapan dosa dan berbuat jahat secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui. Yang tidak percaya juga menderita dalam kebencian, karena dengan sendirinya membenci terang, hidup manusia akan gelap. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan ini ialah Allah itu penuh kasih, kita pun harus penuh kasih. Manusia berhak mengalami kasih Allah. Yang pertama perlu dilakukan manusia ialah bahwa manusia harus percaya
percaya kepada Allah dan percaya kepada utusannya, Yesus Kristus sendiri. Orang yang percaya akan kasih Allah bebas dari perbudakan dan akan tiba di rumahnya di surga. Sebaliknya, orang yang menolak Allah akan mendapat hukuman, walaupun bukan Allah yang menghukumnya, melainkan diri sendiri. Orang yang tidak percaya dan menolak Allah akan tetap hidup dalam kegelapan. Allah masih tetap setia akan kasih-Nya selama-lamanya. Allah tetap berinisiatif menyelamatkan kita manusia. Maka dari setiap manusia, Allah mengharapkan sikap kesediaan untuk menolong orang lain. Orang yang suka menolong orang lain tanpa mengenal waktu adalah orang yang benar-benar percaya akan kesetiaan dan kasih Allah sendiri. Orang yang penuh kasih dan murah hati akan hidup tanpa cemas karena Allah akan senantiasa menolongnya. Orang yang mengalami kasih Allah akan setiap saat terus murah hati dengan memberikan bantuan kepada orang yang berkekurangan. Itulah namanya orang yang bebas dari perbudakan dosa. Sebagai seorang pewaris kasih Allah, akan menjadi orang yang pemaaf. Orang baik adalah pemaaf. Pemaaf adalah orang yang hidup tanpa ketegangan karena tidak ada yang kurang pada orang lain. Pemaaf adalah orang yang hidup tanpa beban. Orang pemaaf, orang yang menunjukkan dirinya bukan merasa disaingi dan tidak merasa lebih dari orang lain. Orang pemaaf adalah orang yang hidupnya senantiasa dalam sukacita, tidak cemas, dan tidak hidup dalam perhambaan dosa dan perbudakan, serta tidak hidup dalam kegelapan. Orang yang mewarisi kasih dan kesetiaan Allah sungguh nampak hidupnya sebagai orang yang murah hati dan pemaaf. Dengan demikian, orangnya pasti menghargai dan mengandalkan utusan Allah yang adalah sang terang. Moga-moga kita semua orang beriman menjadi benar-benar sebagai pewaris kasih dan kesetiaan Allah. Tuhan memberkati.